Studi Islam Holistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam bahasa Arab. Sekarang kita sudah masuk pada poin namanya tasrif atau perubahan kata. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya ketika kita mempelajari namanya ilmu shorof, itu ada dua poin utama, yaitu adalah yang pertama wazan yang kaitannya dengan timbangan kata atau pola kata, dan sekarang kita mempelajari yang kedua, yaitu tasrif, yaitu perubahan kata. Dari timbangan kata kita ketahui namanya wazan. Dari timbangan kata itulah nanti kita akan merubah kata yang ada timbangannya, yang kita kenal dengan namanya tasrif. Pelajaran kita mengenai tasrif atau perubahan kata, tasrif sendiri itu ada dua poin utama, dua macam perubahan, yaitu yang pertama adalah tasrif secara istilahi atau terminologis, yang kita kenal juga dengan perubahan menyamping. Bagaimana perubahan menyamping dari yang telah bekerja, yang sedang bekerja, yang kita kenal dengan perubahan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu perubahannya menyamping. Perubahan menyamping secara istilah ke terminologis. Sedangkan kali ini kita akan membahas namanya tasrif perubahan kata secara lugawi, yaitu secara etimologis atau kebahasaan. Perubahan ini atau yang lugawi, tasrif lugawi, itu dipengaruhi oleh namanya dhamir, kata ganti orang. Kata ganti orang yang itu semua ada 14 perubahan. Kata ganti orang, kalau kita mengerti dengan namanya bahasa Indonesia atau juga bahasa lain, itu ada 3 macam kata ganti, yaitu orang pertama, orang yang sedang berbicara; orang kedua, orang yang diajak bicara; dan yang ketiga, orang yang dibicarakan. Orang pertama yang berbicara, orang kedua yang diajak bicara, orang ketiga yang dibicarakan. Kalau dalam bahasa Indonesia, orang pertama yang berbicara itu ada saya dan kami. Orang berbicara yang diajak bicara ada kamu dan kalian. Dan orang yang dibicarakan adalah dia dan mereka. Kita hanya mengenal dari 3 macam kata ganti ini. Orang pertama, kedua, dan ketiga itu mempunyai 6 variasi. 6 variasi. Nah, bagaimana pula dengan bahasa Arab? Bahasa Arab tidak hanya kita mengenal 6 variasi, tapi kita juga mengenal sampai banyaknya ada 14 variasi. Nah, 14 variasi ini kita kerucutkan dulu atau kita sederhanakan dulu dengan kita mengetahui dengan namanya 5 macam poin. 5 macam poin. Yang mana pertama namanya ghaib. Ghaib itu adalah orang yang ketiga atau orang yang dibicarakan. Ghaib ini hanya khusus untuk laki-laki. Hanya khusus untuk laki-laki. Kemudian ghaibah, orang ketiga yang dibicarakan, ini khusus untuk perempuan. Mukhatab, orang kedua yang diajak bicara, khusus laki-laki. Mukhatabah, orang kedua yang diajak bicara, khusus perempuan. Dan orang pertama, mutakallim, yang berbicara, ini bisa untuk laki-laki atau perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal ada perubahan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kamu bisa laki-laki, bisa perempuan. Dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, dalam bahasa Arab, kamu dan dia, laki-laki dan perempuan itu dibedakan antara laki-laki dan perempuannya. Nah, dari 5 macam poin ini kita mendapatkan ada namanya 14 variasi. Ada 14 variasi. Yang pertama adalah ghaib. Ghaib adalah orang ketiga yang dibicarakan. Itu ada 3 macam.
ada huwa, ada huma, dan hum. Huwa, dia satu orang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Dan hum, mereka laki-laki. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal dua aja, dia dan mereka. Tapi dalam bahasa Arab kita mengenal ada dia satu orang, dia dua orang, dan mereka banyak orang. Yang lebih daripada dua itu banyak orang. Nah, yang dibedakan dengan tiga macam, ada huwa, ada huma, ada hum. Ini khusus untuk laki-laki saja, itu ada tiga varian, huwa, huma, dan hum. Begitu juga dengan ghaibah, orang ketiga perempuan yang dibicarakan. Dia juga terdiri atas tiga bagian, yaitu hiya, dia seorang perempuan, huma, dia dua orang perempuan, dan hunna, mereka perempuan. Jadi dia seorang perempuan hiya, dia dua orang perempuan huma, dan mereka perempuan yaitu hunna. Jadi dari dia saja itu sudah kita mendapatkan 6 variasi. Dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal dia dan mereka 2 variasi, tapi dalam bahasa Arab dia untuk kata yang ketiga itu ada 6 variasi. Dia seorang perempuan, dia dua orang perempuan, mereka perempuan. Dia seorang laki-laki, dua orang laki-laki, dan mereka laki-laki. Ini untuk ghaib dan ghaibah. Bagaimana pula dengan mukhatab dan mukhatabah juga sama sebagaimana halnya ghaib dan ghaibah. Untuk mukhatab itu kamu orang kedua, kamu itu juga dibedakan atas 3 hal, 3 bagian. Kamu seorang laki-laki, kamu dua orang laki-laki, dan kamu banyak atau kalian banyak laki-laki. Anta seorang laki-laki, antuma dua orang laki-laki kamu, dan antum kamu atau kalian banyak laki-laki. Nah, itu untuk mukhatab. Mukhatabah atau orang kedua khusus untuk perempuan, ada anti satu orang perempuan kamu dua orang perempuan antuma, dan antunna kamu atau kalian banyak perempuan. Jadi sama kayak halnya ghaib dan ghaibah, ada 6 variasi, dan untuk mukhatab dan mukhatabah pun itu juga ada 6 variasi. Dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal 2 saja, kamu dan kalian. Tapi dalam bahasa Arab itu menjadi 6 variasi. Kamu seorang laki-laki, dua orang laki-laki, banyak laki-laki, kamu seorang perempuan, dua orang perempuan, dan banyak perempuan. Jadi ada 6 variasi. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Dan yang terakhir adalah orang yang bicara. Orang yang bicara atau orang pertama. Nah, orang pertama ini memang cukup 2 saja. Yaitu dalam bahasa Arab hanya mengenal saya dan kami, ya, saya satu orang dan kami untuk banyak orang. Sebagaimana halnya dengan bahasa Indonesia, saya satu orang, kami juga banyak orang. Jadi tidak ada perbedaan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Yang berbeda yang mana? Yang berbeda adalah untuk orang kedua dan orang ketiga. Yang orang kedua ada 6 variasi, dan orang ketiga pun ada 6 variasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan tasrif lughawi, yaitu perubahan secara kebahasaan yang dipengaruhi oleh kata ganti orang. Ya, orang pertama, orang kedua, dan ketiga, laki-laki, perempuan, 1, 2, atau banyak orang. Inilah intinya daripada pelajaran tasrif lughawi, perubahan yang 14 yang didasari oleh kata ganti orang. Studi Islam Holistik.